Selamat sore Pak Go. Semoga selalu sehat selalu ya Pak. Izinkan kami dari pengurus KKI yang tahun periode sekarang Pak berkunjung ke tempat Bapak, mengunjungi Bapak, melihat kesehatan Bapak. Dan kami bersyukur Bapak dalam kondisi sehat ya Pak dan keluarga. Saya mewakili dari pengurus mengucapkan salam hormat, salam takzim sama Bapak yang telah memberikan jasa sebegitu besarnya terhadap KKI. Dan kemudian di sini juga ada Bariska sebagai pengelola dari KKI saat ini yang tetap menjaga amanah dari Bapak untuk memajukan koperasi. Nah, ada sedikit pertanyaan Pak dari kami selaku generasi muda yang meneruskan estafet cita-cita Bapak. Sebenarnya ada kepenasaran dari kami terkait dengan apa sih sebenarnya cita-cita Bapak yang mendorong Bapak kemudian tergerak untuk membangun koperasi di PT Indosemen itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami dengan segenap kawan-kawan ya waktu itu ngobrol-ngobrol tentang masalah kesulitan keluarga terutama. Ketika misalnya mau pulang ke Jawa itu biaya dari mana, gajian sedikit masih kecil dan belum waktunya. Terus kami punya inisiatif dengan teman-teman tadi, jangan sampai seperti yang lain-lain itu pernah pinjam ke seseorang yang ya namanya tengkulak kelihatannya ya, itu sangat-sangat berbahaya, bukan berbahaya lagi, sangat beresiko terhadap keluarga teman-teman. Akhirnya kami kumpul-kumpul di tercipta artinya usulan dari teman-teman, ada yang silakan mendirikan perkumpulan dulu apa gitu untuk kumpulin uang, suatu saat kita pakai giliran pakainya seperti arisan gitu. Terus kemudian teman yang lain ada usul koperasi saja, pakai koperasi. Nah, dari situ timbul pemikiran-pemikiran yang lebih baik dari yang semula. Akhirnya kita mencoba mendirikan itu koperasi kredit union pertama itu ya. Terus nah, dari situ kita mulai kemudian. Baik, sepertinya apa yang menjadi cita-cita Bapak pada saat ini sudah terlaksana Pak. Aset kita tambah besar, kemudian fungsi dari koperasi juga mensejahterakan karyawan Indosemen juga terlaksana Pak sepertinya. Dan kami sebagai generasi muda tetap menjaga amanah para pendiri, khususnya Bapak di sini dan umumnya yang ada di dalam struktur kepengurusan pada saat itu yang kami lihat di akta ya. Di akta awal kami melihat ada nama Bapak dan beberapa teman-teman Bapak atau senior-senior kita yang cukup berjasa. Kami meminta doa dari Bapak untuk kami untuk senantiasa bisa menjaga amanah yang selama ini dibangun oleh para pendiri koperasi karyawan Indosemen. Demikian. Oke, baik Pak, kebetulan di sebelah saya ada Pak Haji Maman Saifuddin yang saat ini sebagai sekretaris pengurus ya Pak, di periode tahun berapa Pak? Di tahun saya berakhir 2027. Boleh tambahan satu dari saya Pak? Kira-kira adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh pengurus dan pengawas koperasi karyawan Indosemen yang sekarang dan selanjutnya? Terima kasih. Lakukan dengan manajemen yang bersih, jangan sampai terjadi konflik kepentingan ya. Harus transparan, jujur dan apa adanya gitu. Sehingga dipercaya oleh semua anggota. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita semua sudah mendengarkan
tanya jawab langsung dari pengurus selaku sekretaris pengurus, yaitu Bapak Haji Maman Saifuddin dengan Bapak Wiku Sanyoto. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiku Sanyoto, pensiunan karyawan Indosemen. Masuk tahun 1973 dan pensiun tahun 2008. Saya juga sebagai anggota pendiri Koperasi Karyawan Indosemen atau KKI, ada rasa bangga sekaligus harapan besar ketika melihat tongkat estafet kepemimpinan mulai berpindah ke tangan anak-anak muda. Koperasi bukan sekedar badan usaha tempat orang menyimpan atau meminjam uang, melainkan sebuah gerakan sosial dan ekonomi yang dibangun di atas fondasi gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Selanjutnya, saya ingin mengutarakan pesan-pesan dan mengingatkan untuk generasi penerus saya sebagai berikut. Pertama, pahami jiwa koperasi, bukan cuma bisnisnya. Koperasi tanpa nilai persaudaraan hanyalah perusahaan biasa yang berganti nama. Modal utama adalah anggota. Di perusahaan biasa, pemilik modal terbesar adalah raja. Di koperasi, satu anggota adalah satu suara. Jangan pernah mengorbankan kesejahteraan anggota demi mengejar keuntungan finansial semata. Tujuan akhir adalah kesejahteraan bersama. Keberhasilan koperasi tidak diukur dari seberapa besar cadangan kasnya, tetapi seberapa sejahtera kehidupan anggotanya dan seberapa kuat dampak positifnya bagi komunitas sekitar. Kedua, bahwa inovasi dan modernisasi. Jangan terus berubah, dan koperasi yang enggan beradaptasi akan ditinggalkan. Generasi muda punya keunggulan luar biasa dalam hal teknologi dan tren global. Jangan ragu mengeksplorasi lini usaha baru yang sesuai kebutuhan generasi sekarang, mulai dari ekonomi kreatif, pemasaran produk lokal secara digital, mengadakan pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Ketiga, pegang teguh integritas dan transparansi. Musuh terbesar gerakan koperasi dari masa ke masa adalah krisis kepercayaan, sekaligus kepercayaan anggota hilang. Koperasi akan runtuh dari dalam. Oleh karena itu, jagalah transparansi tata kelola dan laporan keuangan. Terapkan prinsip manajemen yang bersih agar tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Keempat, jadikan koperasi jawaban atas tantangan zaman. Saat ini, dunia dihadapkan pada ketimpangan ekonomi, isu lingkungan, dan ketidakpastian pekerjaan. Generasi muda bisa menjadikan koperasi sebagai solusi modern. Sebagai pesan penutup, kami mendirikan koperasi ini untuk menyalakan lilin kemandirian di tengah
kegelapan ekonomi. Tugas kalian bukan sekedar menjaga lilin itu tidak padam, melainkan mengubahnya menjadi obor yang menerangi jalan bagi banyak orang. Jadikan koperasi keren, relevan, dan membanggakan. Demikian. Terima kasih. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.